Jessica Wongso akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Tim kuasa hukum Jessica berencana mengajukan PK karena menemukan fakta baru atau novum terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna pada tahun 2016 silam. Kejaksaan Agung merespon upaya Jessica untuk mengajukan PK. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan pihaknya siap menghadapi PK dan tak memiliki persiapan khusus. PK merupakan hak dari terpidana atas ahli waris yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Meski demikian, PK hanya bisa dilakukan satu kali sesuai dengan Pasal 268 Ayat 3 KUHAP. Dasar hukum itu juga diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014. Nah, terkait dengan Jessica, ya, bahwa tentu kita harus kembali kepada hukum acara. Dalam pasal 263 KUHAP, ya, di sana secara lugas disebutkan bahwa terpidana maupun ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali, upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Artinya, kami tentu memandang ini merupakan hak dari terpidana maupun ahli warisnya. Silakan saja. Hanya pertanyaan besarnya adalah bahwa dalam pasal 268 ayat 3 KUHAP itu juga disebutkan bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali. Dan kalau tidak salah tahun 2018 yang bersangkutan sudah pernah mengajukan peninjauan kembali dan ditolak. Memang terkait soal dasar hukum ini masih ada debatable, karena kenapa? Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kalau tidak salah dalam pasal 24 itu ditegaskan bahwa peninjauan kembali dilakukan hanya satu kali. Tetapi dalam perkembangan hukum di dalam putusan MK Mahkamah Konstitusi Nomor 34 tahun 2013 dibuka kemungkinan bahwa peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Tapi dengan pertimbangan bahwa adanya peranan dari ilmu pengetahuan dan teknologi di situ. Nah, namun kalau kita lihat lagi bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 ya, tahun 2014 ya, ditegaskan kembali bahwa peninjauan kembali itu hanya bisa dilakukan satu kali. Nah, jadi itu yang harus kita cermati ya, bahwa peninjauan kembali ini kan akan disampaikan ke Mahkamah Agung ya. Nanti bagaimana hakim menyikapi terkait dengan formalistik hukum ini kita serahkan ke pengadilan. Terkait Jessica Wongso, nanti kejaksaan yang bisa dikatakan pasal 23 seharusnya Jessica Wongso tidak bisa mengajukan PK ya? Kita tidak dalam konteks itu. Saya hanya menjelaskan bahwa hukumnya begini dasarnya. Karena memang pengadilan itu tidak bisa menolak perkara, itu prinsip, ya. Ada hukumnya. Jadi kalau kita lihat di Algemeen Bepalingen van Wetgeving voor de Nederlanders Indie, itu namanya ada pasal 22AB yang kemudian berkembang diadop dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukumnya. Tetapi apakah nanti hakim Mahkamah Agung akan menilai secara formal bahwa apakah yang bersangkutan bisa mengajukan PK untuk yang kedua kali, nah itu berpulang kepada Mahkamah Agung ya. Jadi supaya jangan salah tulis ya, jangan nanti Kejagung bilang tidak bisa, nah, ya kan? Salah lagi. Jessica diketahui sudah pernah mengajukan PK pada tahun 2018 silam dan ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung. Namun jika di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 Tahun 2013 dibuka, kemungkinan PK bisa dilakukan lebih dari satu kali dengan pertimbangan adanya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait hal itu, hakim tidak boleh menolak perkara.
Diketahui Jessica dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani masa tahanan selama 8 tahun.